satu saksi pamungkas katanya seorang Kapolda yang akan dihadirkan ke MK. Nah ini katanya Kapolda ini akan bisa mengungkap kecurangan salah satunya dalam mobilisasi aparat untuk memenangkan paslon 2. Ini bagaimana tanggapan dari? Ya, dulu juga pernah dibilang begitu, malah keponakannya Pak Mahfud. Ada seorang pakar IT dari ITV, ya, yang menciptakan robot yang bisa membongkar kejahatan IT-nya KPU. Ya sebenarnya silakan aja datang ke sini. Kalau didatangkanlah orang itu ke DPR, dan setelah dia menerangkan sesuatu, di tim kita itu juga ada profesor ITB, profesor IT. Dia bilang ini anak baru tamat S1 kemarin, ya dia nggak ngerti apa-apa tentang soal ini. Terus setelah dia menerangkan, kita ditanya sama hakim, ada yang mau ditanya nggak? Saya bilang enggak ada yang mau ditanya. Ya, jadi kita ketawa semua. Juga sempat pada waktu itu Pak Said Didu dihadirkan sebagai ahli, sebagai saksi. Tapi dia punya pendapat sendiri-sendiri. Jadi saya bilang, hakim juga tanya sama saya, apa yang ada yang mau ditanya? Saya bilang, Pak Said Didu ini kan dihadirkan sebagai saksi, bukan sebagai ahli. Tapi dia sebagai saksi dia berpendapat sendiri. Menurut pendapat saya begini, Anda nggak relevan sebagai saksi. Akhirnya kita nggak nanya apapun. Jadi kalau sekiranya ini sidang benar-benar terjadi, ya kita nggak terlalu khawatir. Karena skup ruang lingkup Kapolda kan bisa dibuktikan. Ini kan wilayah Indonesia ini kan terdiri atas 39 provinsi kan. Harus menang itu kan setengah provinsi plus 1. Kapolda itu kan hanya di satu provinsi. Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, apa bisa menggugurkan 39 provinsi yang lain? Artinya dia memang punya batasan wilayah kekuasaan dia itu ya, sebagai Polda. Jadi kan itu ya, Prof. Untuk bisa mengatakan TSN terstruktur kan masif dan sistematik. Kita kan tanya secara sistematik Anda bisa buktikan nggak ada Kapolda di mana? Terusnya Kapolda Bali, apa Anda tahu yang terjadi di Aceh? Berarti meskipun itu terbukti tapi tidak bisa menggugurkan Mungkin terbukti di satu tempat itu aja. Tapi pun untuk mengatakan bahwa itu terbukti di satu wilayah Kapolda, raga. Ya. Di beberapa TPS barangkali bisa, di beberapa desa, beberapa kelurahan. Itu satu kabupaten Jember, apalagi misalnya dia Kapolda yang besar, jadi Kapolda Jawa Timur. Gimana dia mengungkapkannya itu? Nah, dan bisa jadi berbalik juga kesaksiannya kan? Ketum PBB yang juga Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra terus mempersiapkan menghadapi gugatan sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi atau MK. Dia mengatakan sampai saat ini sebanyak 35 pengacara profesional terlibat dalam tim hukum itu. Yusril menyebut tim hukum yang dipimpinnya akan diasistensi oleh pengacara kondang. Di antaranya ada Otto Hasibuan dan Osi Kaligis sebagai wakil ketua tim hukum. Ini sih nanti diputuskan oleh Pak Prabowo sendiri ya. Jadi yang kita musyawarah juga dengan Pak Otto, dengan Pak Oce Kaligis. Jadi yang dimasukkan sebagai ketua tim itu saya, karena memang bidangnya hukum tata negara kan, dan hukum administrasi negara. Yang kedua wakil ketuanya itu diajukan adalah Pak Otto Hasibuan. Wakil ketua juga Pak Oce Kaligis, wakil ketua juga Pak Dr. Fahri Bahmid dari Makassar ya. Jadi itulah yang dan seluruhnya itu ada 36 lawyer dan sebagian besar adalah lawyer profesional dan beberapa memang adalah nama-nama yang diusulkan oleh partai koalisi. Yusril mengaku pihaknya masih belum mengetahui secara pasti apakah nantinya tim paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan mengajukan gugatan secara gabungan atau terpisah. Yang pasti tim hukumnya telah siap bekerja dan menunggu surat kuasa ditekan langsung oleh Prabowo Gibran. Jadi tugas dari kami di TKN-nya Pak Prabowo itu tugas saya lah mempersiapkan para lawyers. Sudah dirumuskan dan sudah diterap surat kuasanya, sebentar lagi akan disampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran untuk ditandatangani. Ada sekitar 36 orang lawyers yang akan standby begitu.
Di sisi lain, Yusril Iza Mahendra menilai penyelesaian sengketa hasil pemilu khususnya Pilpres bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Yusril berpendapat penyelesaian sengketa pemilu bukan dengan menggunakan hak angket DPR. Yusril menjelaskan hak angket diatur dalam pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkait fungsi DPR melakukan pengawasan yang tidak spesifik tetapi bersifat umum dalam hal pengawasan terhadap hal apa saja yang menjadi objek pengawasan DPR. Ketentuan lebih lanjut tentang hak angket dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3. Undang-Undang 1945, Yusril menjelaskan, telah memberikan pengaturan khusus terhadap perselisihan hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui MK. Pasal 28C Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilu, dalam hal ini Pilpres pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final dan mengikat. Menurut Yusril, perumus amandemen Undang-Undang Dasar 1945 nampaknya telah memikirkan bagaimana cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, yakni melalui Badan Peradilan yakni MK. Saksi pamungkas katanya seorang Kapolda yang akan dihadirkan ke MK. Nah ini katanya Kapolda ini akan bisa mengungkap kecurangan salah satunya dalam mobilisasi aparat untuk memenangkan paslon 02. Ini bagaimana tanggapan dari? Yang dulu juga pernah dibilang begitu oleh keponakannya Pak Mahfud. Ada seorang pakar IT dari ITB ya, menciptakan robot yang bisa membongkar kejahatan IT-nya KPU. Silakan aja datang. Kalau didatangkanlah orang itu ke DPR. Nah, setelah dia menerangkan sesuatu, di tim kita itu juga ada Profesor ITB, Profesor IT. Ini anak baru tamat S1 kemarin. Ya, dia nggak ngerti apa-apa entah soal ini. Terus setelah dia menerangkan, kita ditanya sama hakim. Ada yang mau ditanya nggak? Dia bilang, enggak ada yang mau ditanya. Ya, akhirnya kita ketawa semua. Juga sempat pada waktu itu Pak Said Didu dihadirkan sebagai ahli. Sebagai saksi, tapi dia punya pendapat sendiri. Jadi saya bilang, hakim juga tanya sama saya, apa yang ada yang mau ditanya? Saya bilang, Pak Said Didu ini kan dihadirkan sebagai saksi, bukan sebagai ahli. Tapi dia sebagai saksi dia berpendapat sendiri, menurut pendapat saya begini, karena nggak relevan sebagai saksi. Akhirnya kita nggak nanya apapun. Jadi kalau sekiranya ini sidang benar-benar terjadi, kita nggak perlu khawatir. Karena skup ruang lingkup Kapolda kan bisa dibuktikan. Ini kan wilayah Indonesia ini kan terdiri atas 39 provinsi kan. Harus menang itu kan setengah provinsi plus satu. Kapolda itu kan hanya di satu provinsi. Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, apa bisa menggugurkan 39 provinsi yang lain? Artinya dia memang punya batasan wilayah kekuasaan. Gak ada V, advokat bersatu untuk memenangkan Prabowo Gibran. Tadi protes di sebelah sana karena dia disebutkan namanya. Jadi saya ulangi dulu karena ini Pak Prabowo yang saya hormati, yang hadir di sini ini adalah seluruh advokat Indonesia. Namanya advokat tentunya paling sedikit dia bergelar sarjana hukum. Mungkin adalah rata-rata magister master dan banyak sekali puluhan doktornya dan banyak profesornya, orang-orang yang berpikir tentang keadilan kebenaran, tapi mau datang berkumpul di sini untuk mendukung Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Mendatangkan advokat Prabowo tidak mudah. Kalau kita biasanya sehari-hari kontak telepon advokat, dia kan tanya, 1 jam berapa fee-nya katanya. Jadi kalau dihitung fee-nya ini saya nggak tahu lagi bayarnya berapa. 1 jam $500, ribuan orang ini mau berapa juta dolar saya harus